Baik, teman-teman sekalian, kita akan coba simulasikan cara masuk ke pembelajaran wajib di Sibangkom. Itu Sibangkom itu singkatan dari aplikasi pengembangan kompetensi. Ini untuk kalau kemarin dulu namanya MOC, Massive Open Online Course. Ya, pernah Swajar, Swa Belajar juga pernah. Sekarang lebih dikenal sebagai platform Sibangkom, ya, platform aplikasi pengembangan kompetensi miliknya LAN RI. Oke, bagaimana Bapak Ibu sekalian akan masuk? Pertama, akses menggunakan browser mungkin Google, Google Chrome atau mungkin juga Mozilla dan sebagainya. Ketik di sini https titik dua garis miring sipangkom titik lan titik go titik id, ya, jadi klik di situ, nanti akan muncul seperti ini Bapak sekalian. Di kanan atas ada login, berarti kita kalau mau masuk sana harus mengetik apa, kita klik di login ini di kanan atas. Kemudian nanti kalau sudah login, pilih pembelajaran wajib ini Bapak sekalian. Pembelajaran wajib itu sekarang itu bagi pelatihan dasar CPNS dan pembekalan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ada dua cara teman-teman sekalian untuk bisa masuk ke sana ya. Tapi yang pertama adalah menggunakan akun SIA SN, ya, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, ya, punyanya BKN. Jadi kita bisa masuk menggunakan SIA SN-nya BKN, atau yang kedua bisa masuk menggunakan atau login menggunakan password NIK. Itu password default ya, password yang memang sudah ada di sana, ada Bapak sekalian. Ini eh, Bapak sekalian kalau mau menggunakan CASN, CASN-nya BKN, Bapak sekalian, kan akan muncul tampilan awal seperti ini. Nanti di bawah ini ada tulisan connection atau hubungkan, hubungan, hubungan kemana? Ke CASN. Nah, kalau sudah diklik connection ini, Bapak sekalian, nanti akan muncul dua gambar. Yang pertama adalah BKN, Badan Kepegawaian Negara. Jadi teman-teman klik ini BKN, kalau mau masuk ya menggunakan CASN. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini sebetulnya di sini sudah nanti otomatis itu. Username-nya adalah NIP, nomor induk pegawai Bapak sekalian. Kalau di sini nggak muncul berarti Bapak Ibu belum melakukan autentifikasi. Jadi nanti harus punya autentikator. Kemudian passwordnya ini sudah otomatis akan muncul di sana password NIK. Jadi tinggal klik saja sebenarnya, tinggal sign in ini. Tinggal diklik sign in, maka Bapak Ibu sudah bisa masuk di aplikasi si Pangkomnya LAN RI. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya masuk menggunakan NIP bisa ini, Bos sekalian. Nanti di sini NIP, kemudian kata sandinya adalah NIK 16 digit ya, Bos sekalian ya. Ini bisa manual, bisa mengetik sendiri seperti itu. Kalau langsung ke LAN RI ini, langsung kalau ke si Bangkomnya LAN RI, ini cara yang kedua adalah dengan memasukkan nomor induk pegawai PPPK, kemudian kata sandinya atau passwordnya adalah NIK, nomor induk pendudukan. Itu juga bisa. Jadi ada dua cara ya, Bapak sekalian. Nanti akan muncul seperti inilah. Bapak sekalian nanti kan otomatis tuh sudah ada NIP-nya dan di sini ada NIK-nya. Ini otomatis. Kalau kita mau ganti kata sandi, Bapak sekalian bisa ini merubah. Jadi bukan nick lagi nanti. Kata sandi terserah mau bikin apa. Kalau saya sih masih tetap nick aja gitu, biar kadang-kadang kalau ganti kata sandi juga akan bingung, kadang-kadang lupa gitu. Oke ya. Nah, kalau ganti kata sandi nanti akan ada verifikasi lewat email. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengganti kata sandi nanti akan verifikasi itu, akan diverifikasi lewat email. Jadi Bapak sekalian nanti silahkan buka inbox dan nanti ada tulisan biru verifikasi email, ini diklik saja. Klik verifikasi email berarti sudah benar bahwa itu adalah Bapak Ibu sekalian, bukan orang lain maksudnya gitu. Oke.
Bapak sekalian, ini eh, contoh ya, contoh bagaimana masuk menggunakan NIP dan di bawahnya adalah ini kalau kata sandinya udah ganti itu kata sandi kata sandi baru udah ganti, udah diverifikasi. Oke ya, Bapak sekalian ya, jadi jelas ada dua cara. Nah, kalau sudah masuk, sudah masuk di si Bangkom, Bapak sekalian nanti eh, akan ada ucapan selamat datang. Selamat datang dari aplikasi ya. Ini otomatis ya. Jadi mesin Bapak sekalian yang nulis. Kemudian kalau yakin bahwa tapi begini Bapak sekalian, kalau memang sudah login itu Bapak Ibu sudah terhitung masuk hari pertama itu kalau sudah login. Jadi yakin dulu tuh. Yakin dulu apakah punya waktu 15 hari atau memang sudah ditentukan harus hari itu login itu. Karena begitu login, teman-teman nanti sudah dianggap sudah dianggap masuk di hari pertama. Hari pertama dari 14 hari yang disediakan itu. Oke, Bapak sekalian, nanti Bapak sekalian harus mengeklik ini. Jadi ini diklik saja di sini. Diklik itu ini tombol persetujuan. Kita udah baca, udah baca. Klik sini, kemudian setuju dan masuk klik yang biru. Nanti kalau sini udah diklik, nanti warna biru otomatis akan muncul, Bapak sekalian. Oke ya, lanjut ya. Nah, inilah halaman awal atau dashboard dari hal apa si Bangkom. Ya, yang kalau kemarin dulu namanya Swajar atau Swa Belajar atau Belajar Mandiri. Sebetulnya sama aja, Mas sekalian. Nah, Bapak sekalian untuk ini di sebelah kiri itu ada tulisan materi Swajar, ya, PPPK, materi ya. Ini saya bacakan dulu. Kemudian ada micro learning, belajar ya, belajar sendiri sebetulnya ini. Belajar menggunakan apa ya? Belajar tapi belajar sendiri menggunakan modul yang sudah diunduh itu micro learning. Nah, kemudian setelah mengunduh modul dan belajar, Bapak Ibu harus menyusun jurnal. Ini nanti kliknya di sini kalau mau bikin jurnal dan mau dikirim itu kliknya sini. Oke, bisa diikuti ya sekalian ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengirim atau submit jurnal, maka nanti di sini akan muncul evaluasi akademik satu. Jadi memang syaratnya bertingkat. Kalau belum mengirim atau submit ya, belum ya mengirimkan jurnal atau resum. Jurnal itu resum atau ringkasan, Mas kalian. Ringkasan dari modul yang ada dari agenda satu, agenda 2 dan agenda 3. Nah, kalau sudah mengirim nanti evaluasi akademik akan muncul. Tapi kalau belum mengirim, evaluasi akademik tidak akan muncul, tidak bisa diakses Mas sekalian ya. Oke ya sekalian ya, ini urut-urutannya. Kalau yang ini profil peserta itu tadi sudah kita bahas ya. Kalau kita mau merubah profil peserta, merubah fotonya, identitasnya dan sebagainya itu klik di profil peserta. Ini adalah menu utama, Mas sekalian, menu utama dari si Bangkom. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini kita andaikan mengakses materi Swajar ya, klik di sini, maka akan yang tampilannya adalah seperti ini, Bos sekalian. Materi Swajar, materi Swa belajar atau materi belajar sendiri itu ya. Nah, Swajar itu Swa kan sendiri tuh. Swa belajar PPPK. Nah, oke ya. Jadi ada materi belajarnya adalah ada materi kebijakan, agenda satu, agenda 2 dan agenda 3. Ya, jadi ada tiga agenda dan plus satu materi kebijakan. Inilah Bapak sekalian yang nanti akan diresum materi. Tapi nanti ya resum nanti ya. Kita akan bagaimana kita belajar sendiri atau menggunakan materi Swajar yang ada. Bapak sekalian, begitu Bapak sekalian di halaman pertama ini, di halaman pertama setelah masuk ya di Swajar, Bapak Ibu akan dihadapkan atau disediakan tuh menu sambutan Kepala LAN Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Ini harus diklik Bapak sekalian lihat video itu. Jadi klik lihat video, nanti akan muncul Bapak sekalian akan muncul video seperti ini nih. Nah, akan seperti ini. Kalau klik materi yang ini, yang lihat video. Nah, setelah ini dilihat nanti kan muncul seperti ini nih. Nanti klik selesai.
Pokoknya harus dibuka itu, harus nonton. Kalau nggak nonton, nanti nggak bisa mengakses materi berikutnya. Oke ya. Nah, kemudian materi yang kedua tentang materi kebijakan ini adalah kebijakan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Ya, kemudian lihat materi. Jadi di sana ada materinya. Bukan lagi video, tapi ini adalah materi. Ya, materi tentang kebijakan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Teman-teman harus baca itu supaya tahu kebijakan pengembangannya itu seperti apa. Nanti sekalian, sekali lagi ya. Jadi kalau ada tampilan video, sudah nonton ya, nonton beberapa saat misalnya ya. Kemudian klik selesai. Kalau saran saya nonton sampai utuh selesai ya, supaya teman-teman sekalian tahu tuh kebijakan eh, yang disampaikan oleh Kepala LAN itu, Ustaz. Nah, Bapak sekalian, ini agenda satu ya, agenda satu materi ini. Jadi ini sudah masuk di wawasan kebangsaan. Bapak Ibu bisa mengunduh ini, apa, mengunduh materi wawasan kebangsaan. Ini di sebelah kanan, di sudut kanan, Bapak sekalian. Itu ada tanda panah menghadap ke bawah. Ini adalah simbol dari download atau unduh gitu ya. Kalau klik ini nanti Bapak Ibu akan punya apa materi ya. Baik. Ini ya, mengunduh. Ini kalau mengunduh bahan pembelajarannya di sini, klik di kanan atas. Itu hampir semua materi begitu. Di kanan atas ada tombol ini, Mas kalian tombol unduh itu. Klik saja di sana nanti Bapak Ibu akan punya materi atau modul di apa punya file materi di apa di sendiri. Nah, Bos kalian, kalau misalnya agenda satu, agenda 2, agenda 3 sudah selesai, sudah diunduh itu maksud saya dan sudah dibaca, maka teman-teman akan akan membuat jurnal atau resum atau ringkasan materi agenda satu, agenda 2, agenda 3. Nah, ini kita masuk ke sana ya. Bagaimana caranya? Tentu teman-teman harus klik yang apa yang menu yang sebelah kiri nih kan ada tulisan jurnal PPPK tuh, diklik di sini nanti akan muncul nih, kita udah bikin jurnal diandekan ya, apa di misalnya dikatakan kita sudah membuat jurnal atau resume kemudian kan kita kirim tuh, bagaimana cara mengirimnya? Bapak Ibu buka nanti di file di mana menyimpannya itu. Cari ini lampirannya, cari lampiran kemudian muncul kan nanti otomatis akan muncul di folder apa di laptop atau di komputer teman-teman sekalian. Akan muncul cari file kemudian kalau klik unggah jurnal. Ini berarti materi jurnal yang harus dipilih ya. Materi jurnal kemudian unggah jurnal. Kemudian klik dengan ini saya setuju mengunggah jurnal. Kalau ini sudah diklik, nanti di sini setuju dan kirim akan biru. Ini kan birunya samar nih, teman-teman sekalian ya. Nanti kalau sudah diklik di sebelah kiri ini, nanti di sini birunya akan lebih terang ya, transparan, terbuka ya. Kemudian ada tulisan setuju dan kirim. Ini diklik. Ini teman-teman sekalian ya, cara menyisipkan atau mengirimkan jurnal. Jurnal itu ringkasan materi agenda satu 2 3 ya. Agenda itu halamannya antara 5 sampai 10 halaman saja. Begitu teman-teman sekalian, ada pertanyaan atau yang perlu diklarifikasi silahkan. Nah, kalau tidak ada sekalian ya, ini tadi udah diklik ya, tadi ya, diklik ini contohnya ini, setuju dan kirim, klik ini, klik setuju dan kirim. Bapak sekalian kemudian kalau sudah kirim maka tampilannya akan seperti ini. Sudah mengirim jurnal. Ya. Selamat, Anda telah menyelesaikan jurnal PPPK. Kalau mau lihat lagi jurnal di sini, mau lihat lagi benar nggak ini yang saya kirim gitu. Ini contoh jurnal, Bapak sekalian, contoh atau apa ya, contoh naskah jurnal ya, jurnal atau resume. Nah, Bapak sekalian di atas ini terlihat ya. Di sudut atas ini terlihat nih ada NIP walaupun sebetulnya tidak ditulis NIP pun nanti teman-teman akan mengunggah ke sana, mengirim ke sana itu pakai akunnya teman-teman. Tapi lebih aman teman-teman tulis di sini NIP
ya NIP berapa, jabatannya apa, kemudian instansinya instansi mana, misalnya Kemenduk Bangga BKKBN misalnya, ini misal. Nah ini rangkuman ya, contohnya. Ini contoh saja ya, contoh kan jadinya sedikit. Yang pertama adalah eh, agenda satu, rangkuman agenda satu. Ini ada di sekalian, bisa terlihat ya. Agenda satu, kemudian tuliskan di sini dengan bahasa sendiri setelah membaca agenda satu ya. Di sana membahas tentang wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer itu. Itu ada di agenda satu. Kemudian teman-teman resume, paling tidak di sini ada di apa narasi ini di uren ini ada ya. Ada pengertian atau ruang lingkup agenda satu, materinya apa saja ya, misalnya disebut begitu. Kemudian kalau materi wawasan kebangsaan, intinya apa saja, mempelajari apa saja itu ditulis di sini. Pokoknya bikin rangkuman atau ringkasan agenda satu. Ini karena contoh kan hanya satu paragraf tuh. Teman-teman boleh nanti dua, tiga paragraf boleh. Nanti agenda dua, lah setelah agenda satu selesai, agenda dua apa? Uraikan. Agenda dua itu membahas apa? Kan membahas nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, membahas nilai-nilai dasar PNS, yang di sana membahas berakhlak. Nilai dasar PNS kan berakhlak tuh, berorientasi pelayanan, eh, berakhlak akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Uraikan itu. Ya, diuraikan. Misalnya berorientasi pelayanan, kalimat afirmasinya apa, panduan perilakunya apa, gitu ditulis di sini. Kemudian akuntabel, kalimat afirmasinya apa, panduan perilakunya apa, itu di modul ada, teman-teman sekalian ya. Kemudian berakhlak kan ya, akuntabel, kompeten. Kompeten itu apa? Kompeten kan kalau di sini artinya adalah selalu belajar ya, mengembangkan diri, intinya begitulah. Selalu belajar dan mengembangkan orang lain. Panduan perilakunya apa? Tulis pokoknya berakhlak itu komplit di agenda 2 ringkasannya. Berorientasi pelayanan ya, mungkin dua tiga kalimat, terus akuntabel ya, mungkin satu paragraf boleh ya, satu paragraf atau beberapa. Satu paragraf kemudian apa, kompeten tuliskan pengertian, terus kalimat afirmasi, terus panduan perilakunya apa. Jadi masing-masing nilai dasar itu dituliskan di sini. Kemudian agenda tiga kan eh, membahas tentang manajemen ASN dan smart governance. Nah, itu uraikan di sini. Apa itu manajemen pegawai negeri sipil? Kalau teman-teman baca, teman-teman kalau nggak keliru di sana akan ada membahas tentang apa? Membahas tentang manajemen talenta, terus kemudian sistem merit, apa itu sistem merit ya, meritokrasi, ciri-ciri dilangsungkannya apa sistem merit seperti apa, yaitu siapa yang bisa mengembangkan karir adalah yang kompeten, punya kualitas, kinerjanya tinggi gitu. Itu tulis di sini agenda itu. Kemudian agenda tiga, teman-teman sekalian, tadi di agenda tiga ya. Agenda dua itu berakhlak, itu menguraikan tentang berakhlak. Agenda tiga itu menguraikan tentang manajemen aparatur sipil negara, khususnya di meritokrasi, kemudian apa tentang hak kewajiban pegawai dan sebagainya itu ada di sini. Kemudian masih di agenda tiga, teman-teman nanti akan membahas merangkum tentang smart ASN ya. ASN yang smart ya. Di sana banyak membahas tentang digital apa tentang digital, pilar digital itu ada 4 pilar digital dan sebagainya. Tulis. Jadi rangkuman atau jurnal ini kurang lebih 5 sampai 10 halaman saja gitu, nggak usah banyak-banyak. Yang penting inti dari masing-masing agenda, Bapak Ibu bisa tuliskan. Inti agenda satu uraikan di sini. Inti agenda dua, ini yang paling banyak tuh, karena agenda dua itu membahas berakhlak. Kemudian agenda tiga, kayak dibahas juga di sana. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah ngirim jurnal, maka akan ada evaluasi akademik. Ini
sepanjang pelajar sebenarnya ada dua itu. Ya, nah, kalau pelatihan dasar ya, tapi kalau PPPK, kalau di pembelajaran wajib atau sewajar ini nanti ada satu evaluasi namanya evaluasi akademik. Evaluasinya seperti apa? Evaluasinya adalah multiple choice buat sekalian ya. Jadi di evaluasi akademik ini sudah muncul nih kalau sudah ngirim jurnal kan langsung muncul evaluasi akademik tuh. Bisa ikut di sana kayak jadi diklik di sini ya. Jadi ini keterangannya adalah setelah mengunggah jurnal peserta diwajibkan mengerjakan evaluasi akademik. Ya. Jadwal evaluasi akademik akan tertera setelah peserta klik menu evaluasi akademik. Setelah mengeklik ini nanti akan kelihatan jadwalnya. Ini tampilan ketika tanggal evaluasi akademik. Jadi kapan ya Bos sekalian akan mengikuti evaluasi akademik, Bos sekalian. Oke ya, jadi ini sudah bisa mengakses ya, sudah bisa dimulai kalau sudah muncul tombol itu. Nah, teman-teman kalau evaluasi akademik itu nanti pilihan ganda ya. Soalnya 50, waktunya 90 menit. Itu ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Ini peringatan atau kita diingatkan ya. Kita eh, dilarang mengambil gambar mereka menyebarluaskan materi dan soal evaluasi akademiknya. Dilarang itu. Nggak boleh ya. Ya, misalnya kemudian klik setuju, setuju dan memulai evaluasi. Klik di sini berarti sudah memulai evaluasi akademik. Terhitung ngeklik sini, maka menit yang 90 menit itu sudah mulai berjalan. Ini contohnya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman evaluasi akademik. Ini contohnya, ini saya tadi bilang tuh, ada 50 soal pilihan ganda, tinggal milih sebetulnya. Tapi kan tinggal milih kalau nggak belajar nggak tahu ya nanti bisa keliru ya milihnya. Walaupun di sini sebenarnya tinggal ngeklik-ngeklik saja. Oke ya, bos kalian itu tentang evaluasi akademik. Kemudian, selanjutnya nanti teman-teman akan tahu nilainya. Nah, sekarang yang jadi perlu diketahui adalah berapa kali kita mengikuti evaluasi akademik. Teman-teman boleh mengulang kalau nilai evaluasi akademik masih di bawah 70,01. Boleh mengulang. Berapa kali sebenarnya mengulangnya apa beberapa kali pun boleh. Tetapi teman-teman sekalian, kalau misalnya mengulang sampai 3 kali, ya mengulang ya, evaluasi pertama baru dapat 40, evaluasi kedua 50, evaluasi ketiga 60 misalnya. Kalau itu kan berarti belum 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 di atas passing grade, masih di bawah 70,01. Maka Bapak Ibu bisa mengulang yang keempat, yang kelima. Cuman kalau mengulangnya sudah sampai 4 kali atau mengerjakan 4 kali atau 5 kali, maka skor maksimalnya hanya 90. Kayak ya, teman-teman ya. Nah, kalau mengulangnya 6 kali atau lebih, maka nilainya, kalau 6 kali ini, nilainya hanya 80,01. Jadi mengulang terus sampai dapat di atas 70 gitu. Saya berharap teman-teman 1 kali saja sudah nilai 90. Misalnya 1 kali atau sampai 3 kali itu nilainya 90. Soalnya kalau mengerjakan 4 sampai 5 kali, walaupun dapatnya 95, yang keempat, yang kelima dapat 98 misalnya. Teman-teman hanya akan diakui 90,01 yang ini. Nah, 90,01. Begitu ya, teman sekalian ya. Berikutnya, teman-teman, bagaimana mensubmitnya? Jadi, teman-teman kalau sudah merasa cukup puas di atas 70,01 atau sudah dapat nilai yang bagus, maka setuju dan kirim. Klik di sini. Ini ada pernyataan juga ya. Dengan ini saya setuju ya mengunggah evaluasi akademik. Klik di sini nanti muncul tombol ini menjadi warna biru. Tombol setuju dan kirim itu. Oke ya, sekalian ya. Nah, ini tampilan nilainya, nilai evaluasi nih. Ya, ini kalau gambarannya nanti nilai pertama berapa itu. Nilai evaluasinya akan muncul di sini. Langsung ketahuan. Jadi teman-teman kalau tahu bahwa nilainya masih di bawah 70,01, maka teman-teman harus mengulang. Oke ya teman-teman ya.
harus mengulang sampai bisa 70,01 sehingga dapat sertifikat. Nah ini profil ya teman-teman, di profil nih di sebelah kiri di dashboard kan di halaman awal ya, menu awal kan ada nih tadi saya bilang tuh sebelah kiri itu ada materi wajar, ada micro learning, ada jurnal, ada evaluasi akademik, kemudian ada profil. Profil mau diganti nggak gitu. Nah kalau teman-teman sekalian, teman-teman saya sarankan mengunggah foto profil yang resmi, foto menggunakan kalau laki-laki itu dasi apa baju putih dasi hitam, kalau perempuan apa menggunakan ya kalau berkerudung atau apa tetap apa gaya formal ya. Karena nanti foto ini akan dipakai untuk sertifikat teman sekalian. Oke, ini tampilan menunya. Kalau mau merubah juga bisa itu, ubah profil ya, ubah kata sandi juga bisa. Tapi nggak perlulah ya, dari sekalian untuk pengetahuan aja. Ini kalau ubah foto, klik tombol, klik ubah foto di sini. Ini kan sudah ada fotonya tuh, yang contohnya ini ya profil ini kan udah ada fotonya. Kalau mau mengubah foto juga boleh. Berarti ubah apa kata sandi, kemudian ubah foto ya, ubah foto di sini kliknya ya. Kemudian unggah teman-teman sekalian. Klik di sini kan nanti akan apa akan ubah foto, kemudian nanti akan memberi fasilitas ke apa tampilan laptop. Jadi foto mana yang mau diunggah. Jadi mungkin teman-teman sudah nyiapin foto tuh yang mau diunggah di profil ya, profil si Bangkom. Panduan fotonya teman sekalian foto berukuran 4 kali 6 cm untuk foto secara fisik. Foto berasio ya pokoknya ini kan maksudnya supaya fotonya bagus tuh. Rasionya 472 piksel kali 79. Latar belakang foto berwarna merah. Kalau pria wanita menggunakan pakaian nuansa berwarna putih dengan dasi warna hitam itu. Apabila berjilbab pendek mengenakan jilbab berwarna putih dengan dasi warna hitam. Apabila jilbabnya panjang mengenakan jilbab berwarna putih. Begitu ya. Kemudian saya mengerti dan unggah foto. Kemudian milih foto ini, pilih foto nanti akan muncul foto di mana teman-teman nyimpan itu dipilih, kemudian klik simpan. Teman-teman sekalian, berikutnya adalah ini sertifikat. Nah, teman-teman sekalian kalau sudah semua proses dalam Swajar itu dilalui, yang mulai dari materi belajar sudah ditonton, sudah dipelajari, kemudian sudah mengunduh modul atau mengunduh materi, mendownload itu maksud saya, kemudian bikin resume. Setelah bikin resume dan dikirim atau disubmit, maka mengikuti evaluasi akademik. Nah, setelah mengikuti evaluasi akademik, teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Mengunduh sertifikat. Gunanya apa sertifikat itu? Sertifikat itu nanti akan diberikan kepada kepegawaian. Ini contoh sertifikatnya nih, teman sekalian. Ini fotonya mengambil dari foto profil. Jadi foto profil teman-teman harus yang formal karena akan menjadi foto di sertifikatnya secara otomatis. Oke ya, baik. Kalau ada masalah hubungi pusat bantuan. Nah, ini ada semacam penjelasan peserta belum login ya. Jadi ketidaksesuaian NIK peserta yang digunakan untuk login dengan NIK yang terdaftar di PKN misal, itu gagal tuh. Nggak bisa login. Jadi NIP dan NIK-nya itu harus sesuai dengan NIP yang terdaftar di PKN. Siapa yang mendaftarkan? Instansinya ya. Jadi teman-teman tidak mendaftar sendiri. Kemudian kalau peserta belum login, bisa peserta lupa password juga bisa. Tidak bisa login, misalnya seperti apa? Ini bisa minta bantuan ke sini, pusat bantuannya. Oke, baik sekalian ya. Ini pusat bantuan ini ada menunya ada di kanan atas. Ini adalah pusat bantuan. Nah, ini yang pembelajaran wajib yang tadi sudah dipilih oleh teman-teman sekalian. Kalau peserta sudah login nih, ini tadi seperti ini, teman sekalian ini. Oke. Nah, terakhir mungkin saya ingin sampaikan hari ke-1 sampai ke-7 peserta login, kemudian apa menggunakan username dan passwordnya ya, NIP dan NIK. NIP-nya itu username,
password atau kata sandinya adalah NIK, nomor induk kependudukan. Kemudian mengakses semua materi di hari 1 sampai ke 7 dan mengupload foto untuk sertifikat di hari pertama sampai ke 7. Kemudian hari ke 8 sampai 14, peserta mengupload jurnal sebanyak 5 sampai dengan 10 halaman itu. Ini adalah jurnal atau ringkasan. Kemudian bentuknya PDF dapat dibuka ketika mengakses seluruh materi. Jurnal berisi rangkuman seluruh agenda mata orientasi. Agenda 1, agenda 2, agenda 3 gitu. Oke ya. Kemudian hari ke-15 adalah teman-teman mengikuti evaluasi akademik yang bentuknya adalah soalnya adalah pilihan ganda. Begitu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan apa terkait dengan bagaimana menggunakan si Bangkom ya untuk pembelajaran wajib, belajar mandiri, MOC pada pembekalan PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, karena PPPK harus menyelesaikan atau mengikuti pembekalan 1 kali itu sepanjang jadi PPK itu cukup 1 kali. Jadi tidak tiap tahun, tiap berapa tahun ikut enggak. Kalau 1 kali udah lolos ya sudah. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti teman-teman bisa komen ya kalau ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.